Bismillahirrahmanirrahim. Cerita novel, Suamiku yang Jahat Selalu Merayuku. Bab 25. Freddy tidak cacat. Ketika Chelsea melihat ibu dan anak itu, langkahnya terhenti. Patricia juga melihatnya mengerutkan kening. Ibu, bukankah itu Chelsea? Bagaimana dia bisa berada di sini? Diana tidak bisa menahan seperti Patricia. Dia datang ke sini untuk makan. Chelsea juga bisa datang makan di tempat ini. Patricia mencibir, menikah dengan keluarga terpandang, meskipun itu cacat, status sosial dan kekayaannya tidak palsu. Tidak mengherankan bahwa dia bisa masuk atau meninggalkan tempat seperti ini. Chelsea tidak ingin terlibat dengan mereka. Ketika dia mulai berjalan dan ingin pergi, Diana menghentikannya. Kamu hanya menikah dengan seorang yang cacat, keluar masuk ke tempat seperti ini juga tidak akan mengangkat martabatmu. Berbicara sambil melihat penampilannya dari atas dan bawah, melihat apa yang dia kenakan, dia mencibir. Biarkan aku lewat, kata Chelsea dingin. Diana tidak membiarkannya pergi. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu marah ketika aku mengatakan bahwa kamu menikah dengan orang cacat. Kiki mengerutkan kening, baru saja berpikir tentang menghentikan perilaku Diana yang keterlaluan. Dia melihat Freddy berjalan menuju ke arah sini. Dia menarik kembali tangan yang barusan dia ulurkan. Chelsea, kamu menikah dengan keluarga kaya seperti keluarga Budiman tetapi masih saja berpenampilan menyedihkan. Apakah orang lumpuh itu juga tidak menyukaimu? Diana berkata sambil mencibir, kamu jangan belajar dari ibumu, bahkan tidak bisa memikat seorang pria. Di saat yang sama, Chelsea menemukan bahwa Freddy berjalan ke sisinya mau tak mau dia membelalakan matanya. Diana melihat wajah Chelsea tidak biasa, mengira kalau dia marah, dia lebih tak terkendali. Chelsea, nasibmu memang seperti ini, separuh hidupmu ditinggalkan oleh ayahmu, juga dikirim ke negara asing, hidup mandiri dan di sisa hidupmu ditakdirkan untuk melayani orang lumpuh, dan menjadi janda yang kesepian. Aku khawatir kamu akan kecewa. Suara pria yang rendah dan kuat terdengar di udara. Diam tapi mengesankan, tidak harus diremehkan. Anggap saja. Diana berbalik, saat dia ingin mengatakan sesuatu, dia melihat pria berdiri tidak jauh, dia mengenakan setelan jas, ramping, terlihat kuat dan luar biasa, terutama kakinya panjang dan ramping. Hidungnya mancung, bibirnya seksi, sepasang mata yang tajam dengan aura yang dingin. Langkah kakinya sangat tenang dan stabil, setiap langkah yang tak terlihat, akan membuat orang merasa tertekan. Cuek dan sikapnya yang dingin, lebih menonjolkan temperamennya yang agung, ia seperti pahlawan dari cahaya suci. Menyilaukan mata semua orang, terutama Diana yang hampir tidak percaya. Dia, bukankah dia lumpuh? Terkejut, luar biasa. Bagaimana bisa? Di bawah tatapan Diana dan Patricia, ia meletakkan lengannya di bahu Chelsea dan berkata, sudah saatnya kita pergi. Chelsea tercengang selama 2 detik dan mengangkat kepalanya, kamu. Tatapan matanya menjadi dalam dan kemudian dia senyum kecil tapi penuh kasih sayang melintas di mulutnya. Kenapa, jadi bodoh? Diana menatap kedua kakinya, bola matanya hampir saja keluar. Apakah kamu tidak lumpuh? Setelah mengatakannya lalu bergegas untuk menutupi mulutnya, terkejut mengatakan hal yang salah. Patricia tercengang dalam waktu yang lama. Ini benar-benar di luar pikirannya. Freddy hanya merasa muak, memeluk Chelsea dan pergi dari situ. Kiki mencibir, bodoh. Lalu tidak melihat mereka yang terkejut sampai wajah mereka jelek. Dia dengan cepat berjalan menuju mobil. Mata Patricia menatap lurus dan dia terus berbicara pada dirinya sendiri, terkejut dan takut dan kakinya tidak terasa sedang gemetar. Bagaimana mungkin Freddy tidak lumpuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Diana juga meraih lengan Patricia hampir di luar kendali. Mengapa kaki Freddy tidak lumpuh? Butuh waktu lama bagi Patricia untuk sadar. Bukankah tidak bisa sembuh? Ibu, sudahlah. Diana merasa otaknya berden. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Cerita novel
Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 26. Wanita pelin-pelan. Freddy meliriknya, masalahku, jangan ikut campur. Kiki tersenyum, aku hanya penasaran saja, Nona Rati telah mengikutimu sejak lama, tetapi aku pikir Nona Rati lebih cocok. Kiki. Nada bicara Freddy lambat dan kekuatan yang tak bisa dijelaskan menyapunya. Kiki menggigil dan saat ingin menjelaskan, dia berkontak mata langsung dengan Freddy yang seakan tersenyum tapi tidak tersenyum. Sepertinya kamu sangat tertarik dengan masalah pribadiku, bagaimana kalau kita duduk dan membicarakannya? Punggung Kiki sudah berkeringat dingin dan dia tersenyum sedih, aku tidak berani. Pada saat ini, lift berhenti dan Kiki cepat-cepat mundur dan dengan cepat menjauh darinya. Freddy meliriknya dengan ringan dan keluar dari lift. Tampaknya tahu bahwa Freddy kembali pada saat ini. Lisa sedang menunggu di pintu dengan membawa dokumen. Ketika dia melihat Freddy berjalan turun, dia segera datang dan berkata, dokumen ini memerlukan tanda tanganmu. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang hal kemarin. Keributan yang tidak masuk akal hanya akan membuatnya muak. Etika, itu adalah pedang lembut yang ditancapkan ke dalam hati seorang pria. Freddy mengambil dokumen itu, menandatangani beberapa file dan menyerahkannya kembali, kemudian berkata, nanti malam, mari kita makan bersama. Apakah ini kompensasi? Lisa tersenyum dan berkata, oke. Kamu putuskan tempat, pesan apa yang kamu suka. Untuk wanita ini, dia bertanggung jawab. Lisa mengikuti di belakang dan melaporkan perjalanan berikutnya. Di pintu kantor, Lisa menutup rencana perjalanan dan bertanya, apakah kamu ingin minum? Beri aku secangkir kopi. Selesai berkata dia memasuki kantor. Lisa pergi ke ruang teh untuk membuat kopi dan melihatnya melalui kaca. Manajer personalia datang dengan Chelsea ke sampingnya. Ekspresinya kaku. Bagaimana mungkin Chelsea ada di sini? Dia meletakkan teko kopi dan berjalan keluar, menghalangi jalan manajer dan melihat Chelsea, apa yang kamu lakukan di sini? Matanya terkejut, tidak menyangka Chelsea akan muncul di perusahaan. Chelsea tersenyum, aku seorang penerjemah. Tangan Lisa mengepal, tatapannya mematikan. Setelah dia pergi, Chelsea merayu Freddy. Bagaimana dia bisa masuk perusahaan? Chelsea datang dan berbisik padanya, suamiku ingin melihatku sepanjang waktu, jadi memintaku untuk datang ke tempat kerja, sehingga dia bisa sering melihatku. Kamu jangan terlalu percaya diri. Lisa menatapnya dengan sedikit kesal, kamu pikir kamu ini apa? Ah, menyukaimu. Apa kamu tidak melihat ke cermin? Meskipun sangat marah, satu-satunya alasan yang tersisa memberitahunya bahwa dia tidak bisa berbicara tentang hubungannya dengan Freddy. Sekarang seluruh perusahaan tahu bahwa dia adalah wanita yang akan dinikahi Freddy. Chelsea mencibir ketika melihat Lisa marah. Karena dia telah membuat Liana menderita penyakit mental, mereka ditakdirkan untuk tidak boleh hidup dengan damai. Segera Lisa kembali sadar, ini adalah tempat kekuasaannya, ingin mempermainkannya bukankah itu hal mudah? Mata Lisa secara mengarah ke perutnya. Anak ini dia tidak boleh melahirkan anak ini. Apakah sekretaris Rati mengenal Nona Liam? Manajer personalia telah melihat bahwa mereka tampaknya memiliki permasalahan, tidak mengatakan apa-apa dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Bekerja dalam perusahaan seperti ini, semua orang cerdas dan tidak ada orang bodoh. Lisa mengangkat senyumnya yang biasa di wajahnya dan perkataannya tertulis jelas di ekspresinya. Aku pernah bertemu dengannya, karena penerjemah ini orang baru, jadi serahkan padaku, aku akan mengaturnya. Baiklah kalau begitu, manajer itu tersenyum. Setelah manajer pergi, Lisa sengaja membiarkan Chelsea dan keluar ruangan untuk membuat kopi. Chelsea mengerutkan kening, bagaimana mungkin wanita ini menjadi begitu kekanak-kanakan? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Nona Rati, jika kamu sibuk, aku akan pergi ke ruangan suamiku dan